Pemirsa yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Riza Muhammad bersyukur kepada Allah karena dipertemukan dengan wanita-wanita salehah calon penghuni syurga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dunya mata." Dunia itu perhiasan. Wa khairu mata, dan sebaik-baik perhiasan al-mar'atus soleha adalah istri yang soleha. Pertanyaannya, siapakah istri yang soleha? Maka Allah menjawabnya di dalam Quran An-Nisa ayat 34. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fassalihatu qanitatun hafidhatun lil ghaibi bima hafidallah. Wanita-wanita yang saleha, wanita-wanita yang akan masuk syurga adalah wanita-wanita yang taat kepada Allah dan taat kepada suami. Apa kabar suami? Sehat? Alhamdulillah. Wanita penghuni syurga dan soleha adalah wanita yang bisa menjaga hatinya. Hatinya di mana? Di sini. Iya kan? Kata Nabi, inna fil jasadil mudghah, di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Idza salahat salahal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Kalau daging itu baik, semuanya akan baik. Kalau daging itu buruk, semuanya akan buruk. Dan daging itu adalah hati. Di mana letaknya hati? Di sini. Makanya kalau sakit hati, sakitnya di mana? Di sini. Hati-hati dengan hati. Nah, kalau begitu wanita yang hebat adalah wanita yang bisa menjaga hati. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah istri, jangan kau sakiti. Tangisan istri, tangisan bidadari. Tapi ingat, yang punya suami, jagalah suami. Di mana suaminya? Di rumah, noh. Ya. Jagalah suami, jangan kau bohongi. Ridhonya suami, ridhonya ilahi. Bahasa Inggrisnya satu apa? One, berarti is one. Bahasa Inggrisnya dua, two, is two. Bahasa Inggrisnya tiga, istri. Berarti ada berapa istri? Bercanda semuanya. Mudah-mudahan kita diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Kita jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Riza Muhammad, rasanya masih ingin dengar tuh ibu-ibu di sini, benar nggak Bu? Masih ingin dengar terus kan? Nanti ada lagi. Insyaallah. Tadi itu mengenai istri yang soleha. Silakan ya, Ustaz. Kita malam ini akan 1 jam bersama Ustaz Riza Muhammad. Tidak langsung tiba-tiba menjadi Ustaz kan? Itu betul. Perjalanannya panjang kan? Exactly. Kita akan bongkar malam ini, tapi kita lihat dulu profilnya berikut ini. Namanya Mayriza Kurnia, atau lebih kondang dengan nama Ustadz Riza Muhammad. Bisa dibilang dakwah dengan canda dan senandung lagu India serta lesung pipit yang khas membuat dai muda yang satu ini digandrungi pemirsa layar kaca, khususnya kaum hawa. Kisah hidup pendakwah muda kelahiran Situbondo, Jawa Timur 1 Mei 1983 ini boleh dibilang penuh cobaan. Anak kedua dari 3 bersaudara, buah hati pasangan Ari Husaini dan Nur Naningsih ini tumbuh dalam keluarga yang tak harmonis. Akibat kegagalan rumah tangga orang tuanya, Riza kecil dan adiknya tinggal bersama saudara dan turut merawat sang adik lantaran ibunya pergi merantau. Sebelum banting setir menjadi pendakwah, jualan sendal, sate, jaga konter handphone, dan tempat permainan anak sempat dilakoni Riza dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Untuk perbaikan ekonomi, Riza beranikan diri ikut audisi presenter televisi. Selain itu, berbekal didikan masa di pesantren Al-Abror Situbondo, Riza pun menjajal audisi dai muda di televisi. Dan bisa dibilang inilah awal perbaikan nasib dai muda ini.
Kini, Ustadz yang gemar nonton film India ini telah dikaruniai seorang putri dan pasangannya Indri Giana yang dikenalnya saat syuting sinetron Pesantren Rock and Roll season 3. Di Fiti Profil itu disebut namanya Mayriza Kurnia. Betul. Itu memang kalau bongkar KTP sekarang namanya yang itu. Iya. Berubah menjadi Riza Muhammad, kenapa? Aku sempat protes, Bapak, kok nama aku itu nggak ada Islamnya banget sih? Itu anak-anak kecil bertanya sama bapaknya. Saya Riza Kurnia. Iya, soalnya namamu hasil dari produk salah satu bedak di Indonesia. Ya ampun. Jadi itu merupakan produk salah satu bedak. Iya. Oh gitu. Ya, saya berpikir juga, ya sudahlah, nggak apa-apa pada saat itu. Tapi setelah Itu anak kecil umur berapa nanya itu soal kayaknya SD deh. Oke. Karena saya protes kalau teman-teman namanya ada Muhammadnya, ada Ar-Rahmannya atau Rahman atau Rahimnya. Saya kenapa Mai Riza Kurnia, Mai bulan Mei. Riza apa? Riza kayaknya rizki deh. Rizki kayaknya. Kurnia karunia. Oh ya udahlah. Akhirnya setelah menjadi penceramah, saya sepakat kepada diri saya sendiri untuk mengganti yang lebih islami dan masyarakat mudah untuk mengingatnya dengan Riza tetap panggilan saya, namun diberi ambil Muhammad. Karena nama itu doa kan. Sedangkan doa ini harapan kita agar kita berharap ya Bu ya, agar apa yang kita inginkan sesuai dengan apa ya nama yang tertempel dalam diri kita. Muhammad adalah akhlak yang terpuji atau yang baik. Saya berharap kehadiran Riza untuk masyarakat Indonesia memberikan kebaikan dan kebahagiaan. Amin. Kayaknya sih yang di ibu-ibu di sini udah bahagia aja pengen denger lanjutannya yang tadi ya. Ketika awal akhirnya milih untuk menjadi penceramah dari audisi dulu kan. Betul. Awalnya dari audisi. Kita tahu kan bahwa itu audisi adalah untuk mencari pendakwah. Betul. Ketika itu sudah siap bahwa nanti kalau terpilih akan menjadi pendakwah ke sananya. Saya rasa hikmah yang saya rasakan pada saat itu belum siap. Secara mental sebenarnya. Kenapa Allah bikin saya gagal pada saat itu? Jadi ketika mewakili Surabaya untuk ke Jakarta, terpilihlah 40 besar terbaik seluruh Indonesia yang akan maju ke mimbar dai pada saat itu. Dan dari 40 besar akan dipilih 20 besar. Saya pertama kali tampil di acara TV itu, pertama kali tereliminasi karena kurang SMS pada waktu itu. Namun di balik hikmah seperti itu mungkin Allah lebih tahu. Terkadang kan Allah berfirman di dalam Quran surah Al-Baqarah 216, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk menurut Allah. Bisa jadi kamu membenci sesuatu tapi itu baik menurut Allah. Sambil hikmahnya. Kenapa saya gagal? Oh, mungkin aku belum siap. Dan ternyata pada saat itu saya belum siap. Belum siap, Mbak. Karena menjadi seorang da'i diperlukan kapasitas ilmu yang luar biasa. Karena kita harus menjawab permasalahan umat dengan tantangannya yang luar biasa. Karena waktu itu saya usianya masih belia ya. Artinya kayaknya belum matang banget. Masih di angka usia berapa waktu itu? Waktu itu sekitar 23-an deh. 23-an. Iya. Dan dari situ gagal. Akhirnya saya balik lagi ke Bali. Nah, ketika mau audisi, yang tidak pernah saya lupakan adalah melibatkan ibu dalam setiap langkah dan hidup saya. Doanya, keputusannya. Sebab apa? Ridha Rabbi firidul walidaini. Kekuatan ibu itulah motivasi saya bagaimana bisa mencapai apa yang saya inginkan.